Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami guys dengan Hobi Kris, Galeri Pesona Kris Pusaka. Kita dengan Gus Cinten Gus Wawan Purwanto. Dengan Gus Wawan Purwanto kita akan membabat mengenai suatu keilmuan tentang bab pusaka Tayuan. Nanti kita tanya-tanya sama beliau mengenai apa sih keilmuan dari sebuah pusaka, dari pusaka Tayuan tersebut. Mas Wawan, kalau mamanya untuk pusaka Kasapon Tayuan itu yang dimaksud pusaka yang seperti apa ya Mas ya? Pusaka Tayuan. Kalau pusaka Tayuan itu posisinya pusaka gawannya untuk lahir. Jadi posisinya seseorang melahirkan seorang anak itu pasti mempunyai pusaka untuk sang calon bayinya tadi. Kawannya Kawan itu. Dan pusaka Tayuan itu terdiri dari pusaka weton yang untuk posisinya membimbing dia, mengarahkan dia dari posisinya masih balita ke anak-anak, dewasa dan remaja dan dewasa. Jadi dari proses step by step tadi Mas ya. Jadi katakanlah Kris Tayuan itu yang dihasilkan dari olah rasa yang dibikin dari hasil weton orangnya tersebut ya, untuk diaplikasikan menjadi sebuah pusaka Tayuan tadi ya. Dan manfaat dari pusaka Tayuan itu memiliki karakter sifat yang seperti apa Mas tadi? Pusaka Tayuan dari seorang yang posisinya memiliki hari, tanggal, dan hari kelahiran dan weton itu tadi, itu masuk dalam karakter pusaka Tayuan itu tadi. Dan itu pun untuk mengarahkan dia kemana, berjalan kemana, membimbing beliau kemana. Membimbing yang sang pemilik ya istilahnya seperti itu. Pemilik pusaka Tayuan tadi. Kalau diibaratkan dengan keris-keris hasil warisan leluhur, katakanlah keris Kasapuan, kan juga ada orang yang mengatakan keris Kasapuan yang dia dapat dari hasil memahari. Apakah itu nanti juga bisa dikategorikan untuk menjadi pusaka Tayuan juga kan Mas? Kalau posisinya keris memari kepada seseorang, atau posisinya memari kepada seorang yang mempunyai pusaka udah nggak bisa merawat, yang sebenarnya keris Tayuan itu bukan yang itu. Keris Tayuan yaitu tadi gawan lahir itu. Dan gawan lahir kan posisinya kan mempunyai weton tersendiri, itu ada karakter keris-kerisnya tersendiri. Jadi ada perbedaannya di situ. Jadi keris Kasapuan yang kita dapat dari memahari itu belum tentu nanti istilahnya itu bisa selaras ya? Bisa, nanti belum tentu bisa selaras untuk yang memegang. Hanya mengoleksi aja dan menguri-nguri budaya, merawat tinggalannya leluhur aja. Jadi istilahnya kayak tua, yoni, dan lain sebagainya itu tidak seperti keris Tayuan yang dihasilkan dari weton sang pemilik tadi ya, karena sudah ada keselarasan tadi ya. Ya, dari keris yang orang dulu, kalau kita memahari kerisnya punyanya orang dulu, zaman dulu, itu zaman dulu udah ada wetonnya masing-masing dan ada namanya masing-masing. Dan khusus, itu khusus, dan itu pun dari doanya seorang empu untuk khususan nama itu tadi. Kalau posisinya kita memiliki keris Tayuan, yaitu untuk posisinya memesan keris sesuai weton kita, dan untuk memberi nama ya sesuai kita. Terus posisinya itu tadi minta doanya dari sang empu untuk posisinya menyatukan pusaka tadi seperti pusaka Tayuan ke pribadi. Oh, jadi seperti itu Mas ya. Jadi kita ibaratnya itu seperti gini ya. Jadi karakter dari seseorang itu nanti bisa ditentukan dari sebuah bila keris itu nanti berubah atau berbentuk seperti apa itu kan kita nggak tahu ya. Tapi setelah diproses melalui ritual-ritual khusus sang empu, baru di situ nanti akan muncul bentuknya ya. Termasuk pamor kayak gitu ya. Pamor, rancang bangun, bentuk pusaka, bentuk wila, bentuk konjungnya itu posisinya itu selaras semuanya. Keistimewaan dari pusaka weton yang posisinya untuk kepribadian tadi itu mempunyai karisma yang sangat tinggi. Soalnya apa? Itu bisa sebagai tindi. Oh, tindi termasuk untuk ageman yang lain atau untuk pribadi seseorang? Untuk ageman yang lain.
tindinya ya. Tindi. Jadi nggak istilahnya itu nggak harus petok ya. Nah, harus betul. Jadi itu keris weton atau keris tayuan yang dihasilkan dari kita memesan kepada seorang empu guys, itu juga bisa menjadi pusaka tindi untuk pusaka-pusaka yang kita koleksi seperti yang sudah diaturkan sama Gus Wawan tadi. Jadi kalau untuk keris-keris kasapuan yang lain yang kita dapat mahari itu, apakah nanti kelak bisa berfungsi dan bisa selaras? Apakah ada itunya Gus? Ada cara atau gimana Gus? Karakter seseorang dan karakter sebuah nama. Kalau karakter seseorang itu nggak akan beda dengan karakter keris yang dulu. Oh gitu. Nah, keris yang dulu ada namanya, nama dari seseorang dan dikhususkan untuk seseorang itu tadi. Kan nama kita kan lain, kayak Mas Ogi, namanya Mas Ogi. Pesan pusaka ke seorang pun namanya Mas Ogi dengan karakter weton kayak gini-gini, wujudnya kayak gini. Nah, itu posisinya khusus untuk Mas Ogi. Kalau saya sendiri kayak saya Wawan Purwanto, pesan pusaka kepada sang empu dengan nama Wawan Purwanto, ini wetonnya gini. Karakternya sendiri-sendiri. Beda ya. Nah, beda. Jadi nggak bisa dilungsurkan ke orang lain. Nggak bisa. Cuma ada keistimewaannya lagi, itu bisa menjadi ahli waris untuk yang sesuai wetonnya sama keturunan kita. Gitu. Jadi kalau untuk orang lain belum tentu ya. Belum tentu bisa. Jadi pusaka weton itu guys termasuk pusaka yang terbuat dari kepribadian kita melalui melalui proses dari tanggal lahir kita dihitung dengan adanya weton hingga dijadikan sebuah pusaka. Jadi maknanya itu sangat dalam. Jadi seperti yang dulu-dulu itu kan juga ada yang tanya ya, ibaratnya apa sih pusaka tayuan? Tadi sudah dijelaskan secara gamblang bersama Gus Wawan. Jadi kalau umpamanya untuk keselarasan, yaitu tadi yang diperlukan itu keris yang sejatinya keris, yaitu kepemilikan pribadi, bukan lungsuran ya. Bukan lungsuran. Itu sejatinya seperti itu ya. Bukan lungsuran. Karena bukan akan lungsuran dan bukan memahari. Asli murni mengkaryakan sesuai karakter weton kita dan karakter kepribadian kita. Dan yang diaplikasikannya menjadi sebuah keris tadi ya. Jadi kalau umpamanya untuk proses kan kadang gini kan ada yang istilahnya tuh keris kasapuan yang didapatkan dari orang yang sekiranya tuannya tuh bisa sinkron dengan pemiliknya yang baru. Apa kira-kira seperti itu bisa nggak? Bisa juga dari orang yang dulu memesan. Cuma kan bedanya kan dari nama. Jadi ya? Weton sama, kelahiran sama, cuma bedanya nama. Dan itu tadi mempunyai yoni, daya magis tinggi. Dikatakan kodam tadi itu posisinya menambahkan diri. Siapa itu? Namanya beda, ya nggak mau. Hanya cukup dia menambahkan diri saja ya. Menambahkan diri saja. Tanpa dia mau memberikan tuannya tadi. Nah, nggak memberikan tuannya. Jadi istilahnya untuk proses keris yang kita dapatkan dari memahari, terutama untuk keris kasapuan itu, kalau kita memanfaatkan secara dari segi esoteri itu perlu proses atau memang nggak bisa diproses? Perlu proses. Jadi tetap harus ada prosesnya tadi ya. Dari sang empu juga memiliki sebuah proses, dari sang pemesan juga memiliki sebuah proses. Dari sang empu tadi memerintahkan kepada sang pemesan, entah itu disuruh puasa, entah itu posisinya disuruh kemana untuk bertawasul, untuk mengeningkan jiwa dan raga, untuk biar ada kesuksesan untuk menempa sebuah pusaka yang dibuat itu. Jadi ini loh, mulai kadang keris itu memiliki daya magis, iya keris itu memiliki sebuah karakter dari sang pemilik, ya memang benar adanya seperti yang dikisahkan tadi sama Gus Wawan. Cuma masalahnya kan kalau keris weton atau keris tayuan itu yang dihasilkan dari kepribadian seseorang, beda dengan keris yang kita dapat dari hasil memahari. Itu jadi ada proses sendiri untuk penyelarasannya. Tidak mudah ya. Tidak mudah ya. Dan itu pun nggak bisa dijual beli. Seperti ya. Mungkin bisa diwariskan kepada anak cucu yang sekiranya wetonnya sama. Baru bisa selaras lagi. Kalau umpamanya dalam unsur rasa mengenai suatu benda pusaka, kepekaan rasa itu memang diperlukan ya.
Memang Ya, diperlukan, ya. memang diperlukan. Untuk bisa merasakan energi kosmik yang ada pada suatu keris tersebut itu. Di sebuah pusaka, entah itu pedang atau tombak atau keris, itu kan ada doa dari sang empu. Dan sang empu tadi mendoakan bahwa yang megang keris itu tadi biar mulya, biar maksudnya mendapat jabatan, tak rezekian, itu tujuannya ke situ. Kalau maksudnya tujuannya untuk kejabatan, untuk suatu tahta atau kedudukan sebagai pejabat, kalau dia maksudnya memegang untuk rezekian, ya dan Nggak harus bisa ya. sama. Ya. Jadi harus disesuaikan ya. Harus Jadi disesuaikan. kalau untuk tujuannya jabatan ya khusus untuk jabatan. Kalau untuk kerezekian ya khusus kerezekian. Apakah itu termasuk pengaruh dari dapur dan pamor juga? Dapur dan pamor itu dari karya seorang empu. Cuma yang dari pemesannya hanya posisinya memesan pusaka untuk tujuannya itu tadi dan diimbangi dari wetonnya tadi. Namanya lahirnya pas weton tadi. Hingga jadilah sebuah keris tayuan tadi ya. Iya. Jadi mudah-mudahan guys sing nggak paham akhirnya jadi paham apa sih keris tayuan yang sebenarnya itu. Jadi keris tayuan itu bisa dijadikan keris tindi untuk koleksi-koleksi keris kasopon yang kita punya. Jadi keris tindi itu tidak harus keris petok kabudanya guys ya. Iya. Jadi Sejatinya ya itu tadi ya. Hanya keris weton aja. Yang Sebenarnya yang sebagai tindi. Dari ulasan yang dibabar oleh Kesawan tadi itu intinya keris yang sangat yang sekiranya berkarisma yaitu dari keris weton yang kita miliki yang bisa dijadikan pusaka tindi. Dan selebihnya itu tinggal ngikut aja nanti ya, koleksi-koleksi yang lainnya. Karena sudah ada ibaratnya sang pemimpinnya lah, saling mengenalkan tadi itu ya. Terus dari keris yang lain kayak keris yang memari atau pemberian orang lain, Ibahan gitu. nah ibahan, entah itu maksudnya dapat di mana. Katanya yang dikatakan wahyu, udah kalau mendapatkan wahyu, itu posisinya kalau orang berjalan mendapatkan sesuatu itu namanya wahyu. Itu namanya wahyu tumurun. Makanya empu dulu mengatakan ada pamor tumurune wahyu tumurun. Ya dari tadi. Jadi seorang empu berjalan membuat keris, membuat pusaka, mencari inspirasi untuk sang pemesan, ternyata posisinya dapat petunjuk itu tadi namanya itu wahyu. Oh. Jadi ya istilahnya itu di pamor itu tadi ya. Pamor itu mainnya di pamor itu. Pamor wahyu temurun istilahnya seperti itu tadi. Asal muasalnya dari itu tadi ya. Dari ulasan ini mudah-mudahan teman-teman bisa menambah wawasan apa yang sudah dijabarkan oleh Gus Wawan tadi, bisa diambil hikmahnya, bisa diambil sisi positifnya, yang negatif dibuang. Mungkin nanti ke depannya kita bisa mengulas mengenai pusaka-pusaka yang lain, atau kita bisa mengulas mengenai suatu pemahaman inti dari pusaka tersebut. Jadi dari pusaka weton yang kita bahas mengenai pusaka tayuan itu tadi ketemunya di situ rekan-rekan. Jadi pusaka yang sejatinya pusaka ya, yaitu pusaka weton, pusaka yang dihasilkan dari diri kita sendiri, yang termasuk keris tayuan weton gitu ya. Okay. Nah, kalau keris yang lain dari bahan atau posnya apa memahari dari seseorang itu akan bersifat fatal kalau nggak dikenalkan kepada keluarga, Mas. Bertimbul efek ya? Efek, pasti ada gesekan. Makanya kadang orang-orang berbicara gini, ini keris, ini pusaka tinggalan kakek saya. Kenapa kok glodak-glodak di dalam lemari? Nah, itu karena posisinya keris itu tadi nggak dikenalkan kepada anak dan cucunya sebagai penerusnya tadi. Sebagai penerusnya tadi. Akhirnya menimbulkan gesek, kegaduhan tadi ya. Kegaduhan tadi. Sebenarnya mereka ingin berinteraksi, berkepinginan untuk berkenal. Berhubung sini cuma kadong ya karo. Gak ketemu ya. Gak ketemu. Kira posisinya ganggu. Padahal ini tadi ya. Dia hanya menggoda yaitu tadi. Menunjukkan eksistensi lah. Sebenarnya dia itu hidup. Kan Tuhan kan sudah menciptakan alam, akan diciptakan sebuah besi untuk kamu di surat Al-Hadid. Sudah jelas ya, itu kan udah jelas dan maknanya kan udah beda.
dan maknanya udah beda. Kalau nggak beda ya itu tadi diteruskan untuk kepada anak cucunya, nanti diterangkan ini pusaka ini namanya ini, saya kenalkan kepada kamu, si A namanya ini, si B namanya ini, si C namanya ini istri saya, ini anak saya, ini cucu saya. Itu harus dikenalkan. Kalau nggak dikenalkan ya itu tadi. Mbak, amit Mbak. Yuk. Jadi itu tadi bisa menggoda keluarga anak itu kita kalau nggak dikenalkan. Kalau sekiranya dikenalkan entah itu waris, entah itu posisinya kita memari kepada seseorang, itu harusnya hukumnya wajib untuk dikenalkan biar posisinya nggak mengganggu. Itu tadi. Soalnya apa yang ditemuin hadamnya tadi, halnya gaib tadi itu beda. Yang ditemuin siapa ini kok bukan kasarannya itu doroku. Itu dorok sindisi gitu. Ini posisi kawan itu kok begini ini ya. Itu nanti yang menggoda di situ. Maka jadi batal. Terus dikatakan lain nanti posisinya sirik. Soalnya ini goda gini-gini tinggalan neneknya kakeknya ini terus suruh buang. Kalau namanya nguri-nguri budaya, udah gak usah dibuang, dijawab saja. Kau pusaka, kau posisinya besi, ciptaan Tuhan, udah itu aja. Aku yang ciptaan paling sempurna, kamu tinggalan dari keluarga, kamu tinggalan dari telurku. Kamu posisinya saya perkenalkan dengan diri aku bawa namanya ini. Jadi istilahnya itu sebagai penyelaras ya. Iya. Pengenalan itu sebagai penyelaras. Jadi bukan dianggap miringnya karena syirik dan musik, karena ada ketidakcocokan itu yang di dalam ingin berinteraksi hingga yang orang awam nggak paham. Akhirnya nanti ujung-ujungnya disuruh buang, disuruh gini, disuruh itu keliru ya. Iya, itu keliru. Kalau kita posisinya nanti ditanyain sama seseorang mana tinggalan leluhur kamu, kita bingung. Udah saya buang. Berarti kan nggak nguri-nguri budaya. Makanya kan kadang ada orang yang memiliki pusaka itu sampai terjadi sakit, terjadi hal-hal yang ya tanda kutip yang aneh-aneh. Mungkin salah satunya tadi belum ada pengenalan itu tadi belum ya. ada pengenalan. Hingga menimbulkan gesek-gesekan seperti itu ya. Dan merawat pusaka jangan sampai sesakral-sakral mungkin. Soalnya itu tinggalan dari leluhur. Kalau pusaka untuk diri kita sendiri yang dari weton itu memang sakral, memang ada tirakatnya ya. Makanya orang kalau pemesan pusaka kepada sang empu, kamu harus puasa weton dulu, kamu harus puasa gini dulu, kamu harus tirakat gini dulu, biar sang empu mengerjakannya gamblang lancar, nggak ada halangan. Jadi ibaratnya kita itu juga ikut sumbangsi istilahnya, nggak hanya terima mateng. Juga ikut turut lelaku, ibaratnya kan seperti itu ya. Soalnya karakter pusaka weton itu dari karakter yang sang pemesan sendiri. Kalau kita nggak melakukan spiritual, namanya spirit ya. Spirit itu adalah semangat tualnya itu ada di pusaka tadi. Jadi spirit kita untuk semangat untuk menciptakan karya pusaka tadi sebagai pusaka weton kawani lahir sesuai petunjuk sang ilahi. Itu tadi dikaryakan dengan sang empu, doa sang empu. Itu kan terakhirnya nanti yang mengisi kodam yang dikatakan ini pusakanya ada kodamnya. Yang isi ya orang kita sendiri, diri kita sendiri, bukan orang lain. Cuma melalui perantara si perantara tadi. Jadi kenapa kok posisinya sang empu nggak mau bersulit-sulit membuat pusaka? Soalnya sang pemesan disuruh tirakat. Kalau pusakanya tadi jadi, entah orangnya itu tirakat atau tidak, nanti karakternya di orangnya itu sendiri. Kembalinya ke orang lagi. Iya. Si punya atau si pemesan tadi. Si pemesan tadi. Kan ada pusaka, ini posisinya sifatnya angkara murka. Kan teko wong tuane apa tengane sing mesen mah. Dari karakternya itu akhirnya nampak. Jadi orang yang dikatakan posisinya wong tua kan tengane kan nyepui sing nom, sing jarane sing nom pusaka sing diciptakno karyane sing nyari mang, digawe kawane mang. Nom kan tengane kan digawe totonan tengane nom. Jadi istilahnya kalau keris kasepuan itu juga butuh penyelarasan dan juga butuh pengenalan guys. Terutama keris-keris yang kita mari dari orang itu butuh pengenalan terhadap diri kita. Seperti yang sudah dijabarkan sama Gus Wawan tadi, itu juga ada proses. Jadi istilahnya kalau terjadi hal-hal yang aneh atau hal-hal yang sekiranya itu di luar nalar, nggak usah takut. Cukup kita sambat seperti apa yang sudah dikatakan sama Gus Wawan tadi. Dari sini mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat yang bisa diambil ya guys. Mungkin lain waktu next kita akan membabar pusaka-pusaka lainnya, atau kita akan membabar mengenai
sisi esoteri lebih dalam lagi mengenai sebuah pusaka Tosan Aji Nusantara. Dari kami Hoki Kris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dukung terus channel kami. Sampai ketemu di hari-hari yang lainnya. Jayalah selalu para pecinta Tosan Aji dimanapun Anda berada.